Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Haris MDR. Gimana kabar kalian semua? Apakah masih semangat untuk menjadi kreator yang handal, kreator yang profesional? Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi teman-teman yang masih punya niatan atau sudah menjadi kreator pemula, sudah mau buat atau sudah buat, ya, sudah buat konten kemudian kamu upload di YouTube kamu gitu, meskipun cuma 1, 2, 3, itu kan juga termasuk daripada kreator pemula. Kita cuma sebatas sharing aja, kita berbagi pengalaman, bagaimana sih sekiranya kita sukses, apa sih yang kita harus persiapkan untuk menjadi kreator yang sangat profesional itu, apakah HP atau kamera dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya teman-teman bukan itu ya, bukan itu yang menjadi kita ini menjadi orang sukses ya, mengadu nasib di YouTube itu harus kameranya bagus atau harus kita ganteng, parlinte, keren. Tidak, bukan itu aslinya. Tapi memang itu tidak bisa dipungkiri. Kadang orang yang good looking itu lebih disukai oleh banyak orang. Gitu. Tapi saya tidak akan membahas itu, cuman saya akan sharing dan mungkin ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Motivasi saya ini mudah-mudahan seperti itu, gitu ya. Sudah saya rangkum menjadi 3 poin bagi teman-teman yang masih proses perjuangan menjadi kreator pemula. Itu yang pertama nih ya teman-teman ya, kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Yakin bahwasannya kamu bisa melakukan itu, yakin bahwasannya kamu bisa sukses dengan itu. Ya, itu menjadi hal penting untuk menjadikan kualitas diri kita ini menjadi lebih berharga lagi. Kalau kamu tidak mempunyai keyakinan kepada diri kamu sendiri, tidak yakin dengan apa yang kamu lakukan, itu akan menjadi sangat sulit kita berkembang, kita maju. Ya, itu akan menjadi sangat sulit. Karena motivasi terbaik bagi kita itu adalah keyakinan diri kita sendiri. Bukan motivasi dari orang lain yang kita baca atau yang kita dengar, kemudian kita mengharap itu berubah. Tidak bisa seperti itu. Bukan tidak bisa sih, cuman ya sulit gitu. Tapi kalau kamu sudah mempunyai keyakinan di dalam diri kamu, kamu akan menjadi orang sukses, kamu akan berhasil melakukan apa itu yang kamu lakukan, maka itu secara tidak langsung akan merubah kualitas diri kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih berharga lagi, menjadi orang yang akan dihargai oleh orang lain. Gitu. Keyakinan itu menjadi sangat penting bagi kita yang masih belum menjadi apa-apa. Tuh yakin ya, kamu kalau buat YouTube atau kerja di bidang yang lain, kamu yakin kamu bisa. Bisa itu penting. Jangan sampai kita merasa, aduh saya kayaknya nggak bisa ini. Saya kayaknya gini. Kata bahasa kaya dan bahasa tapi, ketika kamu di dalam proses berjuangkan, kamu harus hapus itu bahasa-bahasa kaya dan bahasa-bahasa tapi itu, karena itu akan menghalangi kita untuk mengupgrade diri kita sendiri. Terhalangi oleh bahasa-bahasa seperti itu, akhirnya hati kita menjadi down. Ketika hati kita menjadi down, kita menjadi malas. Ketika kita malas, kita menjadi emoh untuk melakukannya. Itu ya, kamu harus hapus. Ini pengalaman saya, ya ini menjadi pengalaman saya, makanya saya sharing pada kalian. Saya tidak sukses, saya belum sukses, belum apa-apa. Cuman itu menjadi konsumsi saya, yang saya selalu saya pikir, oh iya yang saya ini kita harus perbaiki, perbaiki. Bukan kita menyerah, tapi diperbaiki. Yakin ya, kamu sukses, saya akan jadi orang sukses. Saya akan menjadi orang sukses gitu terus. Yakin dengan apa yang kamu pilih, dengan pilihan kamu harus yakin.
Terutama bagi YouTuber pemula kayak kamu ini, kayak saya ini, ya harus yakin terlebih dahulu. Yakin, karena konsumsi kita ini ibaratkan orang jualan, ya kan? Kita ini diibaratkan orang jualan yang kita menyodorkan jualan kita, laku apa enggak? Kalau enggak laku berarti ada yang kurang. Bukan salah, tapi ada yang kurang. Apa ya ini kekurangannya? Oh, ternyata di posisi ini. Oh, ternyata di ininya. Kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kita langsung sempurna itu. Ya, sulit. Ya, sama dengan orang menjadi YouTuber itu seperti itu. Apalagi YouTuber pemula seperti halnya kita ini, banyak kekurangan. Jangan nyampe kekurangan itu menjadikan kita menjadi malas mengupgrade-nya, menjadi malas untuk evaluasi. Ya, kalau kamu dikembalikan, dijadikan suatu kegagalan itu, kemudian kamu buat itu menjadi kelemahan kamu, ya wassalam sudah. Nyampe di situ stagnan, nggak ada perkembangan lagi. Tetapi ketika kekurangan kamu itu kamu upgrade, kamu evaluasi, kemudian diperbaiki, saya yakin kamu akan menjadi orang sukses. Saya yakin kamu akan menjadi orang yang berhasil dengan bidang yang kamu lagi kerjakan itu, yang kamu lagi perjuangkan itu. Ya, ini. Ya, seperti halnya yang saya jelaskan tadi, bahwasanya orang buat konten itu seperti halnya kamu jualan di pinggir jalan. Tidak semuanya orang menghampiri kamu kemudian membeli, memborong. Tidak semuanya seperti itu. Ada prosesnya ya. Pertama sepi, kita harus proses pengenalan terlebih dahulu, branding, ngiklan kemana-mana. Seperti itu sama. Kita membuat konten itu seperti itu. Yakin dulu ya kita buat. Kemudian kita evaluasi, tiap hari kita evaluasi, tingkatkan demi sedikit. Nanti pada titik tertentu kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan itu. Dengan syarat kamu harus yakin dan selalu berusaha ya. Itu. Terus poin yang nomor 2. Poin yang nomor 2 itu pilih konten. Karena ini saya membahas tentang YouTuber pemula, maka saya lebih lebih memfokuskan pada YouTuber pemula aja. Pilih konten, jangan kamu campur-campur, ya. Jangan kamu campur-campur. Pilih konten yang kamu sukai, yang itu memang benar-benar menjadi hobi kamu kalau bisa. Ya. Memang ini yang saya sukai. Ini yang hobi saya. Kalau kita itu memilih konten menyesuaikan dengan hobi kita sendiri, kita itu tidak merasa tertekan ketika melakukannya. Kita enjoy saja, enak-enak aja kita ngerekam, ngedit gitu. Itu karena kita merasa nyaman. Karena apa yang kamu rekam itu sesuai dengan hobi kamu. Beda lagi kalau kamu itu menentukan sesuai dengan kategori channel teman kamu, sulit itu. Kamu nggak membidangi itu, kamu tidak mempunyai physically di situ. Kemudian kamu memaksakan aku harus sama dengan punya teman saya ini karena ini selalu viral. Bisa, kalau bisanya bisa. Tapi itu lebih menguras tenaga kamu dan kamu lebih memaksakan diri. Itu biasanya cenderung ketika kita sudah membuat 1 kali saja atau 2 kali, membuat 2 konten, udah nggak viral, kita cenderung patah. Waduh, nggak gagal ternyata. Nah, itu loh kendalanya ketika kita itu memaksakan buat konten disamakan dengan orang lain. Ya, menurut saya baiknya ketika kamu membuat konten itu harus menyesuaikan dengan physically kamu, menyesuaikan dengan yang kamu sukai, hobi kamu. Dengan kamu bekerja mengikuti hobi kamu, itu sangat menyenangkan, ya. Menyenangkan. Kamu tidak merasa stres, tidak merasa terbebani. Dan juga ketika kamu buat konten, pilihlah salah satunya. Jangan kamu campur-campur. Ya, jangan kamu campur-campur. Bila kamu campur-campur, saya pastikan itu, karena itu sudah saya alami, sulit berkembang. Ya, kalau kamu campur-campur, konten yang kamu buat itu campur-campur, sekarang kamu ngupload street food, ya, besok kamu ngupload motovlog,
besoknya lagi kamu ngupload traveling, jalan-jalan, besoknya lagi kamu ngupload review tempat-tempat wisata, besoknya lagi kamu ngupload rumah horor gitu tuh. Kamu campur-campur konten kamu ini, padahal kamu masih kreator pemula, sulit itu berkembang. Ya, sulit itu berkembang karena YouTube itu lebih menekankan pada kategorinya. Orang mencari itu ya, mencari di kolom pencarian itu, dia mencari sesuatu yang dia cari emang, bukan sesuatu yang kamu sodorkan itu semuanya. Kalau dia cari motivasi ya motivasi, street food ya street food, traveling ya traveling, gitu itu, dan seterusnya. Ya, saya harap bagi kalian yang masih pemula ini, tentukan channel kamu mana yang kamu sukai, ya, mana yang kamu sukai, dan tentukan dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa yang menjadi hobi kamu. Itu akan lebih meringankan, karena orang kerja di YouTube buat channel itu, kalau kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sulit untuk konsisten, sulit kita untuk mengupload tiap hari itu, gitu loh. Itu yang kamu harus pertimbangkan ketika kamu menjadi YouTuber pemula. Tentukan salah satunya, habis itu kamu buat, gitu ya. Kalau kamu suka motivasi ya motivasi terus, kalau kamu suka podcast ya podcast terus, gitu loh. Terus sampai kapan itu Pak? Nyampe kamu berhasil. Ya, nyampe kamu berhasil. Cobalah 1 bulan, misal 2 bulan. Oh ini kok nggak ada perkembangan ya podcast saya, 2 bulan nggak ada perkembangan. Padahal saya udah ngupload 10 hari. Udah ngupload tiap hari itu 2 video atau 1 video. Tapi nggak ada perkembangan, stagnan. Gitu ya. Sampai 3 bulan lah, stagnan terus. Wah ini kayaknya harus ada evaluasi, harus diganti yang lain, baru itu kamu ganti. Kalau kamu tiap hari gonta-ganti itu yang sulit. Tapi kalau kamu konsisten 1 bulan, 2 bulan, kemudian kamu evaluasi tidak ada perubahan, kamu ganti, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Tapi yang terpenting tentukan pilihan kamu masuknya di konten yang mana, kategori yang mana. Saranku mengikuti mengikuti isi hati kamu, mengikuti hobi kamu yang mana, seperti itu ya. Karena orang buat konten itu kemudian kamu upload ya, seperti halnya yang saya jelaskan pertama itu, seperti halnya orang jualan. Ya, seperti halnya orang jualan. Kadang laku, kadang tidak laku, seperti itu. Kadang viewernya banyak, kadang tidak banyak. Seperti halnya kalau kamu jualan, kalau kamu kontennya dicampur-campur itu, kadang ada salah satu yang viral, tapi yang lainnya down semua gitu. Tapi kalau satu kategori kamu pertahankan, pas kebetulan itu viral, otomatis penggemar kamu ini yang menyukai konten kamu ini berkelanjutan terus-terusan gitu loh. Viewernya jadinya selalu meningkat terus-terusan, selalu meningkat itu. Karena pemirsanya yang menyukai konten kamu itu yaitu gitu. Orang-orang yang seperti itu, yang suka motivasi ya motivasi terus. Poin yang ketiga, yang terakhir ini, konsisten. Ya, kunci ketika kita ingin sukses pada bidang yang kamu sukai. Ya, karena saya ini membahas tentang konten, ya konsisten lah, buatnya itu konsisten kamu. Tiap hari buat satu, gitu. Tiap hari. Ya kalau seperti itu, kalau kamu sudah konsisten buat dan itu sesuai dengan kategorinya, tidak dicampur-campur, saya yakinnya kamu akan berhasil. Kamu akan berhasil. Tapi kalau kamu konsisten, tapi selalu dicampur-campur, videonya tidak jelas, ya tidak jelas. Seperti halnya yang saya alami. Saya buat video ini udah lama, ya. Udah lama banget saya itu. Banyak ceritanya panjang. Makanya saya tulis 3 poin ini untuk kreator pemula, karena saya sudah mengalami itu, gitu loh. Sudah saya campur-campur. Saya buat konten ini sudah 3 tahun, deh ya. Sampai sekarang masih belum sukses. Belum, nggak ada apa-apanya, nggak susah-susah, nggak tahu ya.
Tapi setelah saya evaluasi, setelah saya apa ya yang salah daripada konten saya ini, gitu. Akhirnya ya saya mengambil kesimpulan, oh ternyata kesalahan daripada konten saya mengapa tidak bisa berkembang, stagnan terus viewernya dan juga apa subscribernya juga stagnan selama 3 tahun. Oh ini berarti kayaknya kesalahannya itu di dalam konten. Ya, memang konten saya itu dulunya sering dicampur, buat sih cuman sering dicampur gitu itu loh. Dicampur nggak jelas jadinya. Ya kadang makan pas lagi ngopi, pas lagi jalan-jalan, pas lagi motoran, semuanya saya masukkan semua. Itu akan menjadi penyebab ketidakkonsistenan itu yang saya buat itu. Meskipun saya ngupload tiap hari karena saya seperti itu, nggak jelas kontennya. Sulit direkomendasikan oleh YouTube itu. Akhirnya stagnan, dibiarin sudah. Nggak berkembang. Itu yang saya alami ya. Nah, sebabkan itu mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menjadikan kita lebih paham tentang algoritma YouTube dan menjadikan kita lebih termotivasi membuat. Ya mudah-mudahan ya seperti itu ya. Seperti itu. Tapi video-video saya yang kemarin itu semuanya saya hapus. Sekarang saya pengen fokus pada salah satu daripada kategori yang saya tentukan, yaitu kategori ini saya sharing sekarang sudah. Saya pengen gantilah, ingin sharing sama teman-teman kreator pemula. Mudah-mudahan ini bermanfaat aja. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa sih. Saya lebih fokus pada membangun diri saya sendiri, membangun terutama di dalam di dalam speaking saya. Dulu tuh saya kalau buat video jarang speaking, sulit, ngobrolnya itu sulit, bicaranya itu sulit. Saya ganti sekarang itu semuanya, saya lebih ingin fokus sharing, kemudian melatih diri saya, melatih public speaking saya bagus apa enggak gitu loh. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa mengupgrade saya, bisa menjadikan saya lebih pede, dan kemudian saya bisa sharing pada kalian, buat konten sharing-sharing tentang kehidupan, sharing-sharing terutama di dalam membangun YouTube. Ya, membangun konten. Apa aja yang kita perlukan seperti itu. Bukan kamera yang bagus ya, yang kamu perlukan itu bukan itu. Peralatan yang canggih, bukan itu ketika kita membangun YouTube, bukan itu. Tapi yang pertama kamu harus yakin memilih salah satu konten yang kamu mau buat, kemudian kamu konsisten, 3 itu. Kalau kamu sudah bisa menaklukkan yang 3 ini, saya harap yang pertama kamu udah bisa menaklukkan. Yang kedua ini yang agak sulit, konsistennya ini loh, memilih konten. Kamu mungkin ini sudah bisa lah ya. Saya ralat tadi itu, kamu pasti sudah bisa menentukan yang mana gitu. Yang nomor 3, konsisten. Konsisten ini yang menjadi dilema kita. Kadang kita dilema, aduh males ya, sekarang males. Besok semangat lagi, besoknya lagi males lagi gitu loh. Karena kunci untuk meraih kesuksesan itu, kalau menurut saya, dengan apa-apa yang saya baca, atau dengan apa yang saya dengar dari guru-guru saya, itu adalah konsisten, istiqomah. Kalau bahasa Arabnya itu istiqomah, kita akan menjadi orang sukses. Cukup sekian dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kita harus saling support, saling memberikan motivasi. Subscribe channel saya, bantu like, share, dan komentar, oke? Salam semangat, salam sukses. Haris MDR.